Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. New Chapter Message hari ini berjudul Kita Masih Manusia Duniawi Bila Terdapat Iri Hati dan Perselisihan. Mari sebelumnya kita mendengar ayat Alkitab dalam 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Sahabat Bapak Ibu, yang disebut dengan manusia duniawi yakni manusia yang masih hidup dalam keinginan duniawi, masih berfokus pada hal-hal yang bersifat duniawi, bahkan hidupnya tidak lepas dari percintaan dengan dunia ini. Dunia ini masih bisa memberi kebahagiaan dan mengontrol sebagian besar bahkan seluruh bagian dalam hidup kita. Nah, melalui ayat Alkitab yang barusan kita dengar menyebutkan bahwa kita masih manusia duniawi. Mengapa demikian? Karena dalam diri kita masih terdapat yang namanya iri hati, perselisihan, dan sebenarnya itulah sakit pada manusia batinnya kita, pada karakter kita, di mana kita harus bersedia dan rela untuk menerima pengobatan melalui kebenaran firman Tuhan. Sahabat Bapak Ibu, saat manusia duniawi mendominasi dalam hidup kita, hal tersebut juga menunjukkan bahwa kita belum dewasa di dalam Kristus. Sehingga kebenaran juga yang dikonsumsi oleh kita yang masih manusia duniawi bukanlah makanan keras. Karena apa? Karena kita tidak akan dapat menerimanya, melainkan susu yang harus kita terima. Karena setiap makanan keras yang dikonsumsi selalu dimuntahkan. Nah, untuk itu sahabat Bapak Ibu, mari sekali lagi mari kita menyadari keberadaan diri kita. Apakah kita masih manusia duniawi atau sudah manusia roh? Sepanjang kita masih memiliki iri hati, dengki, perselisihan, kita masih hidup dalam manusia duniawi. Kita tidak bisa melihat orang lain senang, kita tidak bisa melihat jemaat lain senang, kita tidak bisa melihat pendeta lain senang. Bawaannya iri. Nah, iri hati dan perselisihan ini menunjukkan bahwa kita masih manusia duniawi. Sebenarnya karena apa sih kita iri hati? Merasa berhak memiliki sesuatunya merupakan alasan kita menjadi iri hati. Kok mereka bisa senang ya, kita tidak bisa senang ya, timbul iri hati. Kok mereka asik ya, kita tidak bisa asik ya, timbul iri hati. Karena merasa berhak memiliki sesuatu, tapi kita tidak bisa mendapat. Sehingga akibat dari iri hati akan timbul perselisihan. Karena apa? Karena ingin mempertahankan yang dirasa itu atau yang dianggap itu miliknya. Dan semua berawal dari mana? Semua berawal dari aku dalam diri kita, di mana kita tidak dapat menguasai aku dalam diri kita. Nah, melalui New Chapter Message hari ini, mari kita dengan penuh kerendahan hati datang kepada Tuhan, memohon ampun dan merelakan hati kita untuk disembuhkan oleh Tuhan, agar kita tidak memiliki yang namanya iri hati dan perselisihan, sehingga kita bisa beranjak dewasa dalam Kristus Yesus. Demikian New Chapter Message hari ini, kiranya memberkati kita sekalian sahabat Bapak Ibu. Salam berkemas pulang, salam serupa dengan Yesus. God bless you all.